Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Homsiah, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab IAIN Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, yaitu penilaian berbasis kelas. Definisi penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas terbagi menjadi dua, untuk guru dan untuk peserta didik. Untuk guru, membantu dalam membuat pertimbangan dan keputusan administrasi, serta membantu menetapkan apakah strategi, metode, dan media yang digunakan telah memadai. Untuk peserta didik, membantu mewujudkan diri dengan mengubah atau mengembangkan diri ke arah lebih baik, serta membantu peserta didik mendapatkan kepuasan atas hasil kerjanya. Berikutnya objek penilaian. Terdapat 5 penilaian. Penilaian pertama, kompetensi dasar mata pelajaran. Kedua, kompetensi rumpun pelajaran. Ketiga, kompetensi lintas kurikulum. Keempat, kompetensi lulusan atau tamatan. Dan yang terakhir, kompetensi pencapaian keterampilan hidup. Domain dan alat penelitian. Terdapat 3 domain, yaitu domain kognitif, domain psikomotorik, dan domain afektif. Domain kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Domain psikomotorik berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, dan apresiasi serta cara penyesuaian diri. Domain afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Domain kognitif. Dalam domain kognitif terdapat 5 tingkatan. Pertama, tingkatan hafalan, kedua, tingkatan pemahaman, 3, tingkatan aplikasi, 4, tingkatan analisis, dan yang terakhir, tingkatan evaluasi. Dalam domain psikomotorik, terdapat 3 tingkatan. Pertama, tingkatan penguasaan gerakan awal, tingkatan gerakan semi-rutin, dan tingkatan gerakan rutin. Domain afektif, pertama meliputi tingkatan pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Kedua, sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian. Terdapat 8 prinsip. Yang pertama, motivasi untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar. Validitas dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Adil, siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Terbuka bagi berbagai kalangan. Berkesinambungan, terencana, bertahap, teratur, dan terus-menerus. Bermakna, memberikan gambaran tingkatan pencapaian hasil belajar. Menyeluruh, menilai keseluruhan kompetensi, dan edukatif, memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan diri. Manfaat hasil penilaian. Yang pertama, untuk pendidik, sebagai masukan untuk memperbaiki program pembelajaran. Untuk peserta didik, pertama, umpan balik dalam mengetahui kemampuan dan kekurangan. Kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar. Ketiga, memungkinkan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Untuk masyarakat dan orang tua peserta didik, memberikan informasi yang lebih komunikatif. Jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah alat penilaian berbasis kelas yang penyajiannya dalam bentuk tertulis. Kedua, tes perbuatan, tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi praktik dan pengetahuan. Ketiga, pemberian tugas berupa tugas individu, tugas kelompok, bisa bersifat empirik dan kasuistik. Keempat, penilaian proyek adalah penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 5. Penilaian produk, penilaian hasil kerja peserta didik. 6. Penilaian sikap,
sikap terhadap mata pelajaran, guru mata pelajaran, proses pembelajaran, dan materi pembelajaran. 7. Penilaian portofolio. Demikian penjelasan saya mengenai materi penilaian berbasis kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.